emosi tingkat tinggi aku. Udah sampai ke ubun-ubun emosinya. Jadi, karena udah terlanjur emosi ya kan, cari mati aja lah sekalian ngebahas judi online lah kita ya. Tapi bohong. Mana lah berani aku kawan ngebahas tentang judi online. Oke lah kawan-kawan. Selamat malam kawan-kawanku netizen, penggemar drama rumah tangga orang lain. Kenapa nggak berani kau bahas lah judi online? Gampang aja judi online. Judi online, pinjol. Banyak youtuber berani ngebahas itu. Kok kenapa nggak berani? Badan besar, tatoan, bahas lah. Udah baling kau. Youtuber yang berani ngebahas tentang itu. Kau lihat siapa dia? Subscribernya berapa ratus ribu? Backingannya siapa? Ferry Irwandi kau bilang. Kau lihat sudut kiri, sudut kanan, entah sudut mana. Logo siapa ada di situ? Backingannya dia bukan orang-orang biasa kawan. Mayor backingannya dia, tetot-tetot kemana-mana pun kawan itu nggak masalah. Kania kau bilang, kurang terkenal apa dia? Youtuber yang lain kau bilang, kau lihat subscriber udah berapa ratus ribu? Awak youtuber setengah masaknya cuman baru semalam muncul, kau suruh ngebahas kayak gitu, cari mati namanya. Bahas pinjol, bahas yang lain-lain kalau nggak berhubungan sama ini. Lebih berani kok ngebahas K-pop. K-pop salah ngomong ya udahlah minta maaf, ya kan? Ngebahas judi. Salamkan aja lah, kau pesanlah peti matimu di sana, mana yang paling cantik kau rasa, yang putih ada gambar Tuhan Yesusnya perjamuan terakhir itu pun kau pesan nggak masalah. Kau usah macam-macam kau. Daripada ngebahas pinjol, bahas judi online, lebih baik bahas martabak. Lebih seru bahas martabak, ya kan? Tapi bahas martabak ini pun bikin emosi sebenarnya. Kau lihat lah, kau keluar, jalan-jalan ke sekitar komplek rumahmu, ya kan? Berapa yang original, yang otentik? Nggak ada. Otentik yang kau maksud itu toppingnya cuma gula putih. Kadang kelapa lah, kadang ketan. Kalau pakai topping aneh-aneh, aku bilang Nutella, Toblerone, matcha, apa lagi? Cabai rawit pun kau makan pakai Nutella enak. Masih ada manis-manisnya, apalagi martabak. Jelas-jelas adonan roti kau makan pakai coklat, almond. Ayam siapa tengah malam ribut kali. Tapi inilah petisi membalikan martabak pada kodratnya, pada hakikatnya ya kan. Ngomong-ngomong soal martabak. Dulu, waktu masih ngekos ya kan, ribut kan lah ayam. Ngomong soal martabak ya kan, dulu di kosanku itu penjaga kosannya sama tukang cucinya semua yang suka martabak. Martabak jenis-jenisnya macam-macam lah, ada yang suka martabak telur, ada yang suka martabak manis, ada yang terang bulan, pokoknya segala jenis martabak lah mereka suka. Di kosan itu, karena kosanku dulu bukan kosan campur, kosan laki-laki aja, ada aturan yang bilang nggak boleh bawa pasangan tidak sejenis, tidak boleh bawa pasangan lawan jenis dan menutup pintu kamar. Jadi dan. Kau boleh bawa pasanganmu lawan jenis ke kamar, tapi nggak boleh kau tutup pintunya. Kau boleh tutup pintu, tapi yang kau bawa ke dalam itu pasangan sesama jenis. Yang jaga kosan ini agak-agak cengli. Kenapa? Karena dia rentan sama yang namanya politik martabak coklat kacang keju. Keju kacang coklat, apalah itu. Nah, tahu permainan-permainan politik ini orang-orang lama. Jadi kalau yang masih baru-baru ya kan, yang nggak tahu main cantik, nah muncung-muncung orang ini yang ribut-ribut kemana-mana nih. Ngadulah ke atas. Terus kalau misalnya udah gerah yang punya kosan itu, dikeluarkan lah anak kosan ini ya kan. Kalau yang masih main-main cantik, yang bagus, yang nggak heboh kali, nggak terus-terusan lah misalnya bawa pasangan, nggak baik-baik aja. Ini kan sebenarnya kegiatan ilegal ya kan. Udah dibilang nggak boleh bawa pasangan lawan jenis, nggak boleh tutup pintu. Tapi kenapa masih ada aja yang sampai nginap, sampai berhari-hari, bahkan sampai tinggal di situ. Si penghuni kosan entah kemana, pasangannya tinggal di situ. Kenapa masih bisa? Oh, karena si penjaga kosannya bisa dikasih martabak. Terus gimana? Diganti penjaga kosannya yang nggak suka martabak. Nah, terus kalau dia suka bakso, dimainkan lagi pakai politik bakso. Kalau sukanya ketoprak, dimainkan lagi politik ketoprak. Kok bilang? Atau dibebaskan aja. Tapi ada aturannya. Yang mau bawa pasangan harus setoran. Menarik kan? Kehidupan kawan ini pun lancar. Kehidupan kawan ini pun lancar. Itu masih masalah
bawa pasangan ke dalam kamar. Masih banyak lagi sebenarnya drama-drama di kosan. Drama apa lagi? Drama cuci setrika. Di kosan dulu kan, kalau kau ngekos ya, kalau kau tinggal di apartemen karena uang bapak kau banyak, waktu kau masih awal-awal kerja atau masih kuliah, ya udah laundry lah kau. Ada namanya cuci setrika, dibikin syaratnya. Syaratnya itu 1 hari sepasang, atau 1 hari 2 pasang, tapi nggak boleh ada dalaman, nggak boleh spray, nggak boleh selimut, pokoknya nggak boleh yang berat-berat. Handuk pun kadang nggak boleh, jadi kau harus cuci sendiri. Tetap aja ada manusia-manusia baling yang cuciannya itu, bukan cuciannya, cuciannya itu kalau pas diperiksa di loker ada spray, ada selimut kadang yang tipis-tipis, ada handuk tipis-tipis, dikerjain juga sama yang cuci kosan, cuci setrika di kosan tadi. Karena ada lagi politik yang namanya politik martabak telur. Lagi-lagi misalnya martabak juga. Kadang ya kan, selain politik martabak-martabakan kayak gitu, datanglah anak yang cuci setrika pulang dari sekolah sesekali. Agak-agak diselipkan dulu entah 5.000 ke anaknya ini. Ya ini buat jajan, sana pergi gitu. Dilihat sama mamanya ya kan. Oh, baik kali bah penghuni kosan yang ini. Oh ya udahlah aku baik-baikin lah dia. Ngamuk-ngamuk lah lagi yang nggak tahu berpolitik. Ngamuk-ngamuk lah lagi yang mambereng-bereng. Atau mambereng-bereng yang melihat-lihat dari jauh. Orang-orang kayak gini orang-orang idealis yang memang kalau udah ada aturan ya udah dilakukan. Ada juga orang-orang yang semi-semi idealis. Ngomel-ngomel tapi besok-besok ikut juga. Ada orang yang dari awal udah begundal aja gitu. Intinya adalah memudahkan hidup. Apa yang bisa memudahkan hidup ya kerjakan. Apa yang terjadi gitu? Apa dilarang anak-anak kosan cuci setrika, disuruh cuci setrika di luar? Nggak laku kosannya. Apa dicari penjaga kosan yang nggak punya anak? Emang yang lain nggak punya kebutuhan? Dibikin lagi peraturan boleh tapi harus bayar gitu. Atau bikin peraturan kalau mau dicucikan spray dan selimutnya harus nambah setoran. Ya berarti intinya kan bukan spray dan handuk dan selimutnya itu yang jadi masalah. Bukan juga mesin cucinya yang rusak yang jadi masalah. Setorannya aja yang kurang. Lagi-lagi ini masalah martabak dan lain-lain juga ya sebenarnya. Masalah setoran juga ujung-ujungnya. Kalau ini udah jelas memang si yang punya kosan itu bikin aturan. Anak-anak kosan bukan tidak boleh. Kalau bawa barang elektronik kayak misalnya setrikaan tambahan gitu, hair dryer kalau dia laki-laki yang rambutnya panjang mungkin yang mau di blow segala macam kayak gitu. Hair dryer, terus pokoknya ala-ala elektronik yang makan listrik mahal lah. Kalau punya itu harus didaftarkan. Harga yang sedikit beda ya, nggak jauh-jauh beda memang, paling sebulan nambah 10-15 ribu atau 20 ribu kayak gitu kan. Awalnya yang punya kosan itu bilang nggak boleh bawa peralatan elektronik apapun selain laptop, karena dianggap laptop ada baterai nggak terlalu besar gitu kan. Takut korslet, ini itu apa segala macam, kelebihan daya nanti mati terganggu orang lain. Ya ujung-ujungnya dikasih juga, cuman harus setoran, tambah setorannya 15 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Yang punya kosan itu juga intinya kan nggak peduli sebenarnya sama korslet itu tadi. Dia peduli sebenarnya cuman sama harga listrik bulanan yang harus dia bayar. Tapi kalau kau mau nambah, nggak apa-apa, dipersilahkan. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya aturan yang bagaimana sebenarnya yang harus diterapkan sama yang punya kosan, sama yang jaga kosan, sama security kosan, sama semuanya. Kalau toh ujung-ujungnya semua aturan itu bisa dibengkokkan. Jangan kalau dipatahkan bahaya, kalau dibengkokkan pakai yang namanya martabak dan kawan-kawannya. Harus adaptasi aja gitu yang punya kosan. Ya terserah mau adaptasi sama aturan itu, betul-betul idealisnya itu yang digaskannya. Nggak boleh orang bikin apapun lagi yang melanggar aturan. Kalau kau buat yang melanggar aturan, kau langsung dikeluarkan. Tapi konsekuensinya nggak ada orang yang mau masuk ke situ. Nggak mau orang berinvestasi ke kosan itu ya kan. Nggak mau orang tinggal di situ. Karena terlalu berat aturannya. Mending ke tempat lain yang lebih bebas. Nggak mau kan sih punya kosan kayak gitu. Nggak mau dia kosannya sepi hanya gara-gara aturan yang terlalu ketat yang dibuatnya. Banyak kali bang drama di kosanku dulu, banyak kali. Tapi nggak tahu lah, bertahan juga aku 7 tahun lebih di situ, nggak pernah ada kasus. Gara-gara politik martabak itu tadi. Di depan kosan nggak boleh ada jualan. Itu aturan. Nggak boleh ada yang jualan di depan kosan. Kenapa? Karena lalu lalang
motor penghuni kosan itu lalu lalang, nggak bisa keluar dengan bebas. Jadi yang jualan di situ nggak boleh lah intinya. Dari tahun pertama aku tinggal di situ sampai tahun ke-7, ada tukang nasi goreng di situ yang nggak pindah-pindah di situ aja terus, mulai dari jam 6 sore sampai jam 2 pagi. Lancar aja, nggak pernah dimarahin sama yang punya kosan. Selidik punya selidik, macam betul aja selidiki, cuma tanya aja sebenarnya. Ternyata dia bayar. Dia ada setoran sama yang punya kosan. Setoran sama yang punya kosan, setoran tambahan lah sedikit sama yang jaga kosan karena dia kadang ngambil air, cuci piring, atau ngambil air dispenser kalau pas galonnya dia habis. Berarti yang punya kosan sama yang jaga kosan tadi kan sebenarnya nggak peduli sama penghuni kosan. Nggak peduli sebenarnya mereka sama rakyat kosannya itu. Yang penting setoran lancar. Anak kosan kalau ribut-ribut kali pun, udah aku kasih kok tadi dibawa pasangan ke sini, ribut lagi muncung kok itu katanya kan. Ya udah, yang penting sama-sama senang, sama-sama tahu. Anak kosan pun bisa belanja di situ tiap malam, habis berdiskusi dengan kawan lawan jenisnya di kamar. Jajan, balik lagi ya kan. Habis mandi tengah malam, nggak ada masalah. Intinya semua itu masalah setoran. Bagus nggak dibikin aturan? Bagus. Cuman seketat apapun dibikin aturan, kalau pengawasannya itu nggak jelas, ya ujung-ujungnya balik lagi. Anak kosan yang ditunjang tadi 1-2 orang, besok datang lagi 10. Mau dibikin penjaga kosan yang betul-betul idealis kayak gitu segala macam, nggak ada anak kosan. Dibikin bebas sekali misalnya, yang penting ada setoran lancar sama si yang jaga kosan atau yang punya kosan. Kena marah sama warga, didatangi RT dia, kenapa anak kosan kau puas sekali, kenapa anak kosan kau bebas sekali hidupnya di sini. Dilema, jadi pemimpin kosan, susah-susah gampang, nggak gampang-gampang, susah-susah gampang. Memang memimpin kosan ini susah-susah gampang, kau harus ngelihat banyak hal sebenarnya. Tapi balik lagi, apapun yang kau buat, selama orang-orang yang tukang ngasih setoran martabak itu masih ada, ya siaplah kau. Mau kayak mana pun kau buat CCTV-nya, digas juga sama orang itu. Seberapa banyak CCTV mau kau taruh, pasti ada blind spot. Nggak bisa di kosan dikasihnya martabaknya, di luar sana dibikinnya. Tahu dari mana kau itu dikasih anak kos atau yang dibeli langsung sama yang punya kosan, atau yang jaga kosan? Nggak bisa, susah. Misalnya kau tanya, bang, jadi kau orang yang mana bang? Yang idealis, yang semi-semi, atau yang bau bangun itu tadi? Kalau ada jalan kenapa enggak? Selama itu tidak terlalu menyusahkan orang lain, gas. Tapi kalau udah menyusahkan orang lain, janganlah. Kalau nggak bisa bikin orang lain senang, yang penting jangan sampai menyusahkan orang lain. Itu aja. Jadi kau suka martabak yang kayak gimana? Kau kasih tau lah di kolom komentar ya kan. Nanti ngobrol-ngobrol lagi kita di situ. Kita ngomongin martabak aja loh, nggak usah selalu capek-capek mikirin dunia ini. Ngomongin martabak dulu, nambah-nambah subscriber dulu. Kau subscribe, kau like, kau share, kau pencet lonceng, banyak subscriber ya kan, banyak follower, banyak orang-orang yang nge-backingin awak di belakang. Besok-besok pelan-pelan ngomongin politik kita. Ngomongin masalah hukum pun kita gas kalau udah banyak kawan. Sekarang mau gimana? Nggak ada. Mau bayar pengacara pun awak tak sanggup. Ya mendingan bayar martabak. Gak usah lalu panjang-panjang. Cukup lalu ngomongin martabaknya kan. Besok-besok kita bahas tentang makanan ringan yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.